الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي خلق سائر الكائنات ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad karena Allah telah hadirkan kita dalam dunia ini, sebelumnya kita makhluk yang tidak ada. Nikmatul imdad karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas kehidupan sejak kita dalam kandungan ibunda sampai dalam dunia ini. Tidak pernah habis-habisnya Allah menganugerahkan kita nikmat, baik yang kita minta, ada juga nikmat yang tidak kita minta. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksud menggarami lautan, menasah Lamduro ini memang tokoh-tokohnya orang alim, ada Prof T dan seterusnya ya. Jadi ini sekadar satu rahim Pak Imam Syekh yang kami muliakan dan seluruh hamba-hamba Allah yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Karena sebenarnya kami dari Tanjung Selamat, jadi ini datang kepada tetangga. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisahkan dalam Al-Quran, "Thumma awrasna al-kitab alladhi istafaina min ibadina." Lalu kami wariskan, kami berikan Al-Quran ini kepada orang-orang pilihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyebut umat Nabi Muhammad ini umat-umat pilihan. Dipilih nabinya, dipilih zamannya, dipilih kitabnya. Jadi ini kita ini umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun usia kita pendek-pendek, ini kan usia kita, biar usia umat Nabi itu sesuai dengan nabinya. Kalau nabinya umur 63 tahun, umatnya seputar itu. Jarang yang sampai 100. Kalau ada yang 100 tahun kita kagum dan diumumkan. Haji pada tahun ini yang paling tinggi umurnya 100 sekian lagi. Kenapa? Karena memang umur umat Nabi Muhammad itu 60, 70. Nabi mengatakan innama a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umatku itu berumur antara 60 sampai 70 tahun. Tinggal kita hitung-hitung sekarang kita umur berapa. Tapi itu maksimalnya. Jadi oleh karena itu kalau kita baca hadis itu rasa-rasanya kok kita enggak lama gitu. Setelah sekian tahun sudah semakin mendekat. Jadi jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lalu umat pilihan ini Allah berikan Al-Quran, awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina, yang mereka itu adalah pilihan-pilihan kami. Walaupun usianya pendek, tapi kami panjangkan amalnya, kami panjangkan fadilahnya. Macam mana Allah panjangkan? Ada malam Lailatul Qadar, ada tempat-tempat yang mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajabah, itu pilihan. Jadi oleh karena itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari Nabi mengatakan, pernah dahulu pada masa umat-umat terdahulu ada orang yang umurnya 80 tahun. 80 tahun. Jadi dia dalam usianya itu kalau siang dia berpuasa,
Kalau malam dia bertahajud, ya, jadi sahabat-sahabat fikir ini kita ini kapan usia panjang seperti itu. Ya. Maka turunlah malam Lailatul Qadar agar walaupun kita usia pendek, tapi Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan amal kita. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan ketika Allah turunkan Al-Quran ini kepada umat ini, maka umat Nabi Muhammad ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Ada umat Nabi Muhammad, umat yang zalim kepada dirinya. Umat yang tidak pandai untuk membantu dirinya. Umat yang lalai dengan maksiat. Dan ini termasuk golongan yang banyak. Jadi golongan yang banyak itu adalah golongan yang zalimun li nafsi. Waktunya, usianya, kesempatannya. Allah berikan kesempatannya sama, tapi dia tidak pandai menggunakan kesempatan. Kalau orang lain tidak cukup waktu, dia tidak tahu kerja apa. Ini kita mau kerja apa? Orang lain tidak cukup waktu, dia tidak tahu kerja apa. Ini zalimun li nafsi. Hanya dulu ya. Jadi jemaah rahmatullah, golongan-golongan ini adalah golongan orang yang menyia-nyiakan kesempatan, yang menyia-nyiakan umur. Ketika dia sudah usia senja, dia tidak tahu karya apa yang pernah dia tinggalkan untuk dunia. Kalau Imam Syafi'i ada Ar-Risalah, kalau Imam Malik ada Al-Muwatta, semua mereka ada karya-karya yang mereka tinggalkan. Walaupun mereka sudah pergi, tapi seakan-akan mereka masih hidup kembali. Jadi kita ini apa yang kita tinggalkan. Jadi inilah kelompok yang Allah sebutkan zalimul li nafsi, mereka yang menyia-nyiakan dirinya karena lalai dengan kemaksiatan. Jadi teman rahmati Allah, memang bagi sebahagian orang dunia ini dia sebagai tempat untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi kalau kita salat subuh ini kan berat. Bagi sebagian orang lebih enak tidur. Lebih enak dia menikmati dunianya. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Ada kelompok yang kedua al-muqtasid. Al-muqtasid itu apa? Orang yang pertengahan. Nah, kalau salat wajib saja ya. Bayang waktu, kemudian puasa Ramadan, tidak ada amal-amal yang sunnah. Selesai salat langsung pergi. Nah, ini namanya muqtasid. Anak yang tunang ada mewajib lebih. Maksudnya merasa bahwa dia tidak perlu banyak-banyak, yang penting kali tembang 5 waktu sudah puasa dah selesai. Ini muqtasid, golongan yang tidak melebihi dia. Untuk akhirat itu dia tak mau repot-repot. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang pertengahan. Ya, jadi orang pertengahan ini apa? Orang-orang yang nanti juga akan menyesal hari kemudian. Kenapa? Walaupun dia masuk surga, dia bilang, saya sebenarnya dulu itu bisa seperti itu. Saya ada kesempatan sholat sunat, ada kesempatan tahajud. Malam saya bangun, cuma saya enggak sholat, tidur lagi. Misalnya rata-rata kan orang bangun malam, habis dia toilet tidur lagi kan. Itu muqtasid namanya. Dia enggak mau repot-repot. Nah, ini golongan al-muqtasid pertengahan. Dalam semua aktivitas tuh. Dalam mengajar, kalau ada yang ala kadarnya, dalam bekerja ala kadarnya, dalam apapun ala kadarnya, dungkeligah. Nah, itu namanya muqtasid. Dungkeligah. Lepas kewajiban saja. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak pernah dia menggapai puncak kesuksesan. Tidak akan dikenal namanya. Tidak akan dikenal karyanya. Karena tidak ada kesungguhan dalam hidup. Ini muqtasid. Orang ibadah ala kadarnya. Kalau salat, Fatihah saja. Yang ini kan Fatihah sunnah. Yang lain kan sunat. Fatihah saja. Doa-doa enggak. Ya, ini namanya muqtasid. Ya. Tetapi Allah mengatakan masih ada satu golongan lagi. Golongan yang paling hebat adalah wa minhum sabiqun bil khair. Orang yang berlomba-lomba. Dia iri akan kebaikan orang lain. Nah, ini kalau Prof T punya buku, saya ingin juga punya buku itu. Ingin berlomba-lomba.
Kita iri kepada kebaikan orang lain, bukan karena hartanya, bukan. Kebaikan orang, karya beliau. Nah, ini kita ingin berlomba-lomba. Wasabiqum bil khairat. Jadi, teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu sabda Nabi SAW, ada dua amal yang harusnya kita kita boleh untuk iri kepada orang lain. Yang pertama, rajulun a'tahu Allahu al-Qur'ana fa yaqra'uhu ana al-laili wa atraf an-nahar. Kama qala Nabi, pertama orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Dan Quran itu dia baca siang dan malam. Jadi itu kita boleh iri kepada orang itu. Karena orang yang ada Al-Quran dalam hatinya, dia adalah ahlullahi fil ardi. Dia keluarga Allah dalam dunia ini. Jadi, lillahi fil ardi ahlun. Dalam dunia ini Allah ada keluarganya. Siapa keluarganya? Ahlul Quran. Orang yang ahli dalam Al-Quran. Ada Quran dalam dadanya. Dia mampu untuk menyampaikannya, dia mampu untuk menguasainya, dia mampu mengamalkannya, dia adalah keluarga Allah. Disebut oleh Nabi apa? Ahlullah, keluarga Allah. Jadi oleh karena itu bahagialah kita punya anak, punya menantu, mereka adalah keluarga Allah. Kenapa? Satu mereka memayungi keluarganya yang lain. Ini ahlullah pula. Di suatu hari nanti orang ketika anak-anak yang lain lari daripada orang tuanya, dia justru mencari orang tua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughnihi. Di hari itu orang akan lari menghindar dari saudaranya, dari istrinya, dari ayahnya, dari emaknya. Tetapi yang anak-anak Ahlul Quran ini, dia akan cari orang tuanya, dia pakaikan mahkota kemuliaan. Ini yang luar biasa. Mungkin itulah oleh-oleh yang terbaik seorang anak untuk orang tuanya. Kalau dia kaya, tak akan sampai kepada kita. Kalau dia populer, mungkin tak akan sampai kepada kita. Tapi kalau dia punya Al-Quran dalam hatinya, itulah oleh-oleh yang luar biasa yang boleh orang tuanya menikmati di yaumul mahsyar kelak. Maknanya aku dah fikir idhad mah. Kan tak banyaklah yang dalam dunia ini kan kita sederhana saja. Karena kita selalu berfikir visioner kita adalah masa depan. Yang kedua adalah warajulun a'tahu Allahu malan fa'anfaqahu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang kedua yang boleh ini adalah orang yang Allah berikan kepadanya harta, dan harta itu dia infakkan siang dan malam. Mudah sekali keluar hartanya. Kami pernah punya pengalaman. Jadi itu beliau bilang, jangan bilang-bilang dari siapa ya. Saya jangan ditulis nama hamba Allah saja tulis. Jadi angka-angkanya memang luar biasa. Masya Allah. Jadi jemaah rahmati Allah, orang-orang yang seperti ini patut untuk kita menjadikan iri kepada beliau. Dan kata beliau, setiap kali saya berikan infak itu, setiap kali saya ditambahkan oleh Allah. Saya merasakan itu. Jadi jemaah rahmati Allah, dua hal ini yang kita boleh iri, yang disebut dengan al-ghibtah. Al-ghibtah itu adalah iri terhadap kebaikan-kebaikan orang lain. Ya, orang tahajud, kita iri, Allah mentahajud. Itu ada orang enggak merasa iri dia. Harus iri terhadap kebaikan orang lain agar kita berlomba-lomba. Dalam hal akhirat itu berlomba-lomba. Maka dalam hal dunia lihatlah ke bawah. Di dalam hal akhirat lihatlah ke atas, karena akhirat itu adalah nikmat yang tidak pernah berakhir. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, inilah kelompok, cuma hanya saja kita melihat kita berada pada yang mana. Yang satu zalimun li nafsihi, orang yang mengabaikan kehidupan dunia ini.
Jadi orang ketika meninggalkan dunia ini, umpama kita musafir, kita kan mungkin ada orang kampungnya entah di mana, ya. Tapi kalau sudah mau lebaran pulang kampung. Tapi kalau kita sukses pulang itu beda, cara pulangnya beda, lebih gagah gitu. Ya. Jadi orang-orang yang dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dianggap kita dalam dunia ini sebagai musafir. Sehingga pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada bekas pelepah kurma pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidur di atas pelepah kurma. Bayangkan seorang yang sangat mulia, orang yang pertama masuk surga, tidurnya di atas pelepah kurma. Jadi jemaah rahmatullah, seperti itu Umar menangis melihat Nabi SAW, ya, atas keadaan seperti itu. Maka Nabi bilang, ya Umar, ma'abkaka, wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis? Kata Umar, mali la abki ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis wahai Rasulullah? Saya melihat Kisra tidur di tempat yang empuk. Engkau ya Rasul orang yang tidak boleh masuk surga sebelum engkau masuk dalamnya, tapi kau tidur di atas pelepah kurma. Masih nampak kan nempel dia bentuk pelepah kurma pada badannya itu. Nabi bilang, ya Umar mali wa dunya. Umar, apalah saya dengan dunia? Illa karahil, seperti orang yang musafir berteduh sebentar di bawah pohon, kemudian saya pergi akan meninggalkannya. Jadi jemaah rahmatullah, begitulah Nabi memberikan umpama kepada kita agar orang harus menjadikan dunia ini sebagai ladang menuju akhirat. Dunia tidak untuk dunia, tapi dunia untuk menyeberang kepada akhirat. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya harta, semua ini harus menjadi fasilitas yang menghantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebabnya maka kalau orang kaya, maka kaya itu adalah jembatan menuju akhirat. Maka Nabi mengatakan, zahaba ahlud dusur bil ujur. Pergilah orang kaya dengan segudang pahala. Ya, orang kaya ini dia masuk surga dengan pintu hartanya. Orang miskin dalam bentuk amalnya, dalam bentuk kesabarannya, dalam bentuk keridaannya. Jadi orang kaya itu dalam bentuk hartanya ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf. Kalau orang miskin ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada Ammar bin Yasir. Mereka sama-sama masuk surga, tapi dalam pintu yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu orang miskin ada pintunya, orang kaya ada pintunya. Bahkan yang paling banyak masuk surga orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin ini tidak banyak pertanggungjawaban. Anak baklun cangkui nak tabok apa dia? Nah cangkui itu ada. Tapi kalau macam-macam ada A B C, dari mana? Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Kan dari mana kau peroleh dan ke mana kau habiskan? Tapi orang miskin mau tanya apa tidak punya ada. Ada rumah satu mau roboh, satu lagi. Nah, jadi oleh karena itu apapun yang Allah berikan itu harus menjadi fasilitas menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bagi seorang Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, mereka menjadikan harta benda ini memang sarana menuju akhirat. Pada suatu hari beliau punya punya kuda. Kuda beliau dulu kan kalau orang kaya itu memang kuda yang paling bagus. Sampai sekarang mungkin kuda itu masih andalan yang luar biasa. Kuda. Jadi beliau itu kalau sudah sore itu bersihkan kuda, mandikan kuda, karena inilah mobil termewahnya lah. Sampai-sampai karena begitu sibuk dengan kudanya itu beliau telat asar. Esoknya bilang, wahai kuda, hari ini aku sembelih kamu karena kamu telah melalaikan aku kepada pemilik kita semua. Belum sembelihkan kuda itu. Nah, jadi kalau ada mobil kita lalai, kita lalai sambil kita membersihkannya lalai. Nah, itu kasih saya ya.
Jangan sampai jangan sampai lalai gitu. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, nah itulah poin bahwa manusia dalam dunia ini bertingkat-tingkat kesadarannya. Apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an untuk membangkitkan kesadaran manusia agar kita jangan sampai terjebak dalam rutinitas tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi tunggu siang, lahu perih malam, malam perih tengok dah. Ya kan? Tidak jelas apa kegiatan kita, tidak jelas apa ibadah. Kalau sudah duduk ngomong tentang orang, gimana bulan? Mana apa taganya? Itu. Tidak pernah ada orang bilang saya kan ibadah saya kok kurang sekali, jarang. Yang ngomong tentang dirinya, yang ngomong tentang keluarganya, yang ngomong tentang nasibnya, selalu ngomong tentang orang lain. Ya, makanya apa namanya? Nabi mengatakan apa itu? Tuba man syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya, dia lupa kepada aib orang lain. Ada orang sibuk dengan aib orang lain, lupa aibnya. Ya ini yang bermasalah. Maka orang yang paling bagus adalah baik dah berharga apa? Kedua Tuhan ajalah loh. Nah, itu orang yang paling baik. Sibuk dengan aibnya, bicara tentang dirinya. Banyak ibadah yang kurang, banyak salat sunnah yang lalai, banyak malam bangun tak tahajud, itu yang dia bicarakan. Nah, jadi jangan sibuk dengan aib orang, lupa akan aib kita sendiri. Maka oleh karena itu ya, فلينظر نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maka hendaklah setiap pribadi kita lihatlah diri kita ini, apa yang sudah kita persiapkan untuk esok hari. Esok itu adalah kematian. Kenapa esok? Karena kematian dengan hari ini sangatlah dekat. Baru ketemu kemarin, baru udah habar, baru dapat dihumi dua aja. Hari Pak kamu meninggal, cepatnya, itulah cepat. Nah, makanya orang yang paling baik adalah ya, orang yang paling banyak ingat akan kematian, karena ingat akan kematian mendorong orang untuk beramal. Nah, kalau orang tidak pernah ingat mati, dia enggak akan terdorong untuk beramal. Nah, maka jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, ada satu cerita yang menarik para sahabat-sahabat dahulu itu. Kalau bertemu itu satu dengan yang lain, itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, jadi ngomongnya wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu ayatnya. Atau kamu nampak baca ayat wal 'asri innal insana lafi khusr. Maka kata Imam Syafi'i, andai kata Al-Quran turun hanya surah wal 'asri, cukuplah surah itu untuk membantu manusia mencapai kebahagiaan. Nah, jadi oleh karena itu Imam rahmati Allah ya, kita kembali yang pertama potensi kita adalah tsumma awrasnal kitab. Allah telah menurunkan kita kepada kita Al-Quran. Hanya Al-Quran itu tidak boleh hanya sebagai lambang, dan hanya tinggal sebagai tulisan-tulisan, tapi dia tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami tafsirnya, dan tidak pernah kita amalkan isinya. Makanya ketika Allah mengatakan awrasnal kitab, Alkitab itu biasanya kalau di rumah itu masih baru dia. Baru anda buka nunggu tak jaga apa perlu tapi ditemprot-temprot guys. Nah, itu ada orang di rumahnya itu punya Al-Quran tak pernah dibuka sejak dia beli mantap beg gede nanti. Nah itu beli. Nah jadi itulah maksudnya ketika Allah wariskan Al-Quran ini, maka Al-Quran menghantarkan manusia ya, menginformasikan kepada kita bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Ya itulah menjadi 3 golongan. Jadi oleh karena itu
Dalam konteks kehidupan dunia, kalimah yang dipakai fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita mesti berlomba-lomba. Dalam dunia jangan berlomba-lomba. Tapi kalau bicara akhirat, menjadi muazin, dia orang kan bersihkan musalla, itu mesti berlomba-lomba. Kenapa? Karena nikmat akhirat nikmat yang abadi. Adapun kehidupan dunia ini, kita ini bisa banyak kali harta kita. Tapi kalau sudah tua, kita umur sekian, harta yang banyak kita nggak bisa dimati. Berat apa juga dengan samrat. Nama tu heboh. Wadah aja kan heboh apa? Hanya mungkin heboh juga. Yang heboh tak dari. Piku berapa? Nanti juga heboh nak pakai. Kena tetap satu yang kita pakai. Kenapa? Dunia yang pertama dia terbatas waktunya, yang kedua terbatas jumlahnya, dan yang ketiga terbatas cara menikmatinya. Kita walaupun banyak duit makan tetap 15.000 sekali makan. Tak mungkin saya makan 2 juta anak, terbatas. Maksudnya makanya Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dunia akhirat itu kata Allah lebih baik dan lebih abadi. Lebih baik karena kualitasnya, karena masanya, dan tidak ada terbatasnya amatnya. Jadi oleh karena itu kita mesti menjadi orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat-sahabat itu kalau melihat Nabi beribadah kan mereka terpancing untuk semangat ibadahnya itu. Semangat. Sehingga suatu hari Abdullah bin Mas'ud beliau melihat Nabi SAW salat, maka beliau ikut juga salat sunat dengan Nabi SAW. Nabi itu kalau sudah Allahu Akbar berdiri itu, kalau salat sunatnya itu sudah Fatihah, beliau baca surah Baqarah. Selesai. Kemudian beliau lanjutkan surah Ali Imran. Selesai. Lanjutkan surah Al-Maidah. Berapa juz itu? 5 juz. Ya, sama tadi 5 juz ya. Maka kata Abdullah Mas'ud, saya hampir pingsan di belakang. Karena pangsan di belakang. Tapi begitulah kokohnya Nabi dalam beribadah. Maka Nabi mengatakan ana atqakum billah. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ada baca sabih sebenarnya panjang dah ibu bacanya hanya terjadi kena. Sabih itu baca. Sabih isma rabbuma hanya terjadi panjang dah baca. Nah, jadi semangat ibadah Nabi itu luar biasa. Luar biasa. Maka oleh karena itu jauh jemaah dirahmati Allah. Semangat ibadah kita jauh. Kalau para sahabat-sahabat itu kalau ibadah pada awal-awalnya itu tahajud itu dekat dinding. Mereka ikat badannya dengan dinding. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup lagi berdiri. Ada yang sampai bengkak kakinya. Hatta waramat qadamah, hingga bengkak kakinya. Saya bilang, Pak, kami bengkak juga, Pak. Bukan bengkak. Bukan karena ibadah. Jadi oleh karena itu betul-betul para sahabat itu fastabiqul khairat, nilai untuk berlombanya luar biasa. Maka yang kita bangun sekarang ini adalah bagaimana kita memiliki semangat untuk berlomba dalam kebaikan. Datang ke masjid orang yang paling cepat, pulang paling telat. Ini enggak. Datang paling telat, pulang paling cepat. Jadi semangat yang kita bangun ini yang harus kita melihat contoh-contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmati Allah, maka Nabi mengatakan ahlul qurun qarni. Summa yalunahu summa yalunahu. Qurun yang paling baik, masa yang paling baik adalah masaku. Kenapa masaku? Ya, itu Nabi, para sahabat luar biasa. Nabi kalau lihat para sahabat siapa yang enggak hadir, di mana beliau lihat? Ketika salat berjamaah. Fulan enggak datang aja. Itu pada masa beliau. Nah, jadi sampai-sampai jemaah rahmati Allah, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini kan orang buta, beliau enggak nampak. Jadi beliau tanya Rasul, saya kan ana rajulun dharir, saya ini orang yang enggak nampak ya Rasul. Saya harus ada orang yang memandu saya. Kalau enggak ada, enggak bisa saya ini.
apakah boleh tidak saya sholat di rumah? Boleh tidak saya sholat di rumah? Saya orang yang tidak nampak, pandangan saya tidak ada, saya buta. Boleh tidak sholat di rumah saya, ya Rasul? Nabi bilang, boleh. Tapi apakah kamu asalnya akan nida? Apakah kamu dengar azan? Naam ya Rasul. Fa'ajib. Kalau kamu dengar azan, maka jawablah, datanglah ke masjid. Ini orang nak nampak. Kalau kamu dengar azan, datanglah ke masjid. Kita alhamdulillah apa yang enggak nampak? Mobil kita punya, motor ada 3, anak juga ada, istri juga punya. Apa yang enggak ada? Apa enggak malu kita sama Abdullah bin Umi Maktum? Beliau adalah rajulun dharir, enggak nampak, tapi beliau adalah salah satu muazzin Nabi SAW adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi oleh karena itu kita memang bisa mencari alasan, lupakan sakit perut. Kata kaki malam. Ada saja alasan-alasan sehingga kita tak bisa hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur dan kesempatan yang kita miliki ini, karena kesempatan yang ada ini tidak lama lagi. Ya. Kita ini berada pada sisa-sisa usia kita. Kalau sudah 30 ke atas, 40 ke atas itu sudah sisa-sisa kehidupan. Ya. Kalau kita umur 2 tahun masih banyak, tapi kalau sudah 30 ke atas itu kita berada pada sisa-sisa kehidupan. Maka oleh karena itu orang yang paling baik adalah orang yang mampu menggunakan sisa-sisa kehidupannya. Kalau bahasa penelitian itu kesimpulan. Walaupun bagus sekali, kesimpulan tidak bagus, mesti tidak bisa. Jadi oleh karena itu, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, mana bukti orang disayang oleh Allah? Mana bukti? Ya, Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yasta'milu." Tanda orang disayang oleh Allah apabila Allah ingin seseorang itu kebaikan, yasta'miluhu qabla mauti, Allah akan menggunakan ia sebelum dia mati. Tanda orang disayang oleh Allah, Allah akan manfaatkan, gunakan dia sebelum kematiannya. Sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Apa maksud Allah menggunakannya wahai Rasulullah? Nabi bilang, "Yuwaffiqu ila 'amal khairi qabla mauti." Ya. Jadi maksud Allah menggunakannya, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk berbuat kebaikan sebelum waktu-waktu jelang ajalnya. Jadi waktu hendak meninggal itu, Masya Allah, ibadahnya, puasa. Dulu hendak begitu kuat. Tapi waktu hendak meninggal itu, setahun, 2 tahun itu, luar biasa. Jadi ini namanya Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Jadi karena kematian sesuatu yang kita tidak tahu kapan adanya, maka kita mestilah memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Kita mampu menahan kejahatan, kita tinggalkan riba, namimah, ngupah, celah, kita tinggalkan, kita berpindah kepada hal-hal yang baik. Dan yang paling penting juga dalam hidupan kita ini, kita selalu bermohon dimaafkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dosa-dosa riba, namimah yang pernah kita mungkin perbuat sehingga tidak menjadikan jalan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.